Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya bagi kita hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia telah membawa risalah Islam kepada kita, dan kita harus menguatkan diri terhadap sunnah-sunnahnya dan juga hal-hal apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga harus meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan nabi penutup. Pada pembahasan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu berkenaan dengan teks prosedur. Minggu sebelumnya kita telah mengenal teks prosedur yang mengungkapkan bahwasannya teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar mencapai sesuatu. Nah, teks prosedur ini memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama adalah teks prosedur cara menggunakan, teks prosedur cara membuat, dan teks prosedur cara melakukan. Seharusnya 3 jenis, akan tetapi di dalam buku ini dijabarkan lagi menjadi 4 bagian agar lebih mudah Ananda semuanya memahami. Jadi seharusnya 3 jenis ini. Nah, cara melakukan ini sub bagiannya adalah cara memainkan. Taib. Nah, pada poin ini Ananda sekalian harus memahaminya berkenaan dengan 4 bagian teks prosedur atau 3 bagian yang secara umumnya begitu. Taib. Untuk itu, Ananda sekalian apabila masih belum memahaminya atau sudah paham pun sebaiknya mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya agar lebih mudah dan lebih memperdalam diri dalam pembelajaran teks prosedur ini. Taib. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab menyimpulkan isi teks prosedur beserta dengan struktur-struktur dari teks prosedur, serta nanti kita akan mencoba untuk menganalisis struktur isi dari teks prosedur. Mengapa kita harus menyimpulkan isi dari teks prosedur? Ya, karena proses menyimpulkan adalah proses bahwasannya kita telah memahami informasi yang telah kita baca. Itu fungsi dari menyimpulkan. Menyimpulkan, ana ulangi, menyimpulkan adalah proses bahwasannya kita telah memahami isi informasi dari tulisan atau bacaan atau hal yang kita dengar dan kita simak, begitu. Jadi dengan menyimpulkan kita itu merupakan proses bahwasanya kita telah paham dengan informasi tersebut. Taib. Kita akan baca membuat batik tulis begitu.
Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan sebagai berikut, ya. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. 1. Canting. Apa itu canting? Diberikan informasi di sini. Canting itu alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. 2. Pensil pola. 3. Kain mori putih atau kain sutra. Bisa juga dengan kain katun. Yang keempat, lilin malam atau wax ya, wax. Jadi lilin. Jadi menggunakan lilin. Lilin juga banyak jenisnya. Ada lilin organik, ada lilin yaitu lilin nabati yang berasal dari minyak sawit. Ada juga lilin sintetis, ya. Nah, lilin sintetis ini yang biasanya digunakan untuk wax, ya. Ada juga beeswax, ya. Beeswax ini hasil lilin dari lebah, tapi biasanya tidak digunakan untuk batik, tapi biasanya lilin lebah atau beeswax itu digunakan untuk kosmetik, untuk kosmetik. Yang 5, kompor atau alat pemanas lilin malam. 6, bahan pewarna kain. Ini contoh cantingnya, ya, digambarkan. Canting alat membatik. Nah, ada canting yang jenis seperti ini. Tapi Anda tidak tahu ini apa fungsinya, begitu, ya. Anda hanya tahu ini adalah canting, begitu. Bagi Anda yang belum tahu canting, inilah gambar canting, begitu. Lanjut, langkah-langkah pembuatan batik tulis. Siapkan kain mori atau sutra. Kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. Jadi motifnya dibuat terlebih dahulu menggunakan pensil. 2. Setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. 3. Panaskan malam atau lilin. Nah, malam ini disebut juga dengan lilin, ya. Tapi lilinnya tentu berbeda dengan lilin yang kita gunakan ketika listrik padam. Ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam atau lilin mencair sempurna. Untuk menjaga agar suhu kompor atau anglo stabil, biarkan api tetap menyala kecil. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas. Kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain, karena akan memengaruhi hasil motif batik. Canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Jadi canting ini difungsikan untuk bagian-bagian yang halus, begitu, yang kecil. Nah, kalau kuas untuk bagian yang berukuran besar, bagian-bagian gambar yang dibuat. Proses ini bertujuan agar pada saat pencelupan bahan atau kain ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan malam tidak terkena pewarna. Ya, proses yang ini tadi, ya. Yang kelima, setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses ini merupakan pewarna pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam. Sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. Jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. Setelah kering, dilakukan proses pelorodan, yaitu dengan cara lilin dikerik atau dengan pisau. Kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu.
Proses ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Jika diinginkan beberapa warna pada batik yang kita buat, proses dapat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang kita inginkan. Toib. Jadi proses lilin tadi itu hanya untuk melapisi kain agar tidak terkena warna begitu. 8. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Begitu terus diulangi hingga proses sebelumnya sebanyak jumlah warna yang diinginkan. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda untuk mematikan warna yang menempel pada batik. Hal ini untuk menghindari kelunturan. 10. Proses terakhir, rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. 11. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba. Berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Toib. Setelah membaca proses membatik ini, kita bisa membayangkan bahwasanya proses pembuatan batik itu sangat sulit, banyak prosesnya, banyak tahapan yang harus dilakukan. Jadi adalah hal wajar apabila harga batik itu tembus 500.000 sampai dengan jutaan rupiah begitu. Jadi bisa ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Karena itu tadi prosesnya sulit. Proses pemberian lilin, kemudian setelah dililin atau diberi malam, diwarnai, kemudian dikerik lilinnya. Untuk warna pertama sudah selesai, setelah kering maka pewarnaan yang kedua dililin kembali. Jadi wajar apabila harga batik mahal. Nah, tapi kenapa sekarang banyak juga batik-batik yang harga mungkin 60 atau 70 ribu, atau bahkan ada yang jual harga 30-40 ribu begitu. Nah, taib, batik yang harga di bawah 100 ribu itu bukanlah batik yang dibuat secara tradisional, tetapi batik yang sudah dibuat secara modern. Jadi dibuatnya itu tidak lagi secara tradisional, melainkan secara modern. Biasanya menggunakan alat-alat modern, dibentuk menggunakan komputer begitu ya, teknologi begitu ya. Sedangkan kalau batik-batik tradisional, maka proses pembatikannya yang membutuhkan waktu yang lama sehingga harganya pun mahal. Nah, di sini juga ada teks 2, cara mencuci tangan dengan baik dan benar begitu ya. Nah, kita lihat juga di bagian ini agar nanti mudah memahami proses menyimpulkan dan juga struktur dari teks prosedur. Bagaimana kita menganalisis struktur teks tersebut. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nanti kita ulas lagi teks 1 tadi yang cara membatik, kemudian kita ulas juga cara mencuci tangan dengan baik dan benar ini. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 5. Pasanglah kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan.
7. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. 8. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. 9. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 10. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan. Mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Toib. Ini adalah proses cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di era pandemi ini, kita dianjurkan untuk selalu bercuci tangan setiap melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya dan lebih diutamakan apabila kita melakukan kegiatan di luar ruangan, gitu ya. Nah, di sini ada tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sebelumnya ada teks prosedur tentang membatik ya. Kita telah bahas teks prosedur cara membatik gitu. Nah, ketika kita membaca teks prosedur itu mungkin kita agak kesulitan gitu. Karena kita tidak punya alat dan bahan, sehingga kita seharusnya membaca prosedur itu kita harus juga memahami konsep dari membatik. Kita punya alat, kita punya bahan, kita punya wax yang disebutkan, kita punya canting, kita punya kain dan lain sebagainya, perlengkapan-perlengkapan yang berhubungan dengan cara membatik. Tetapi teks yang kedua ini, cara mencuci tangan dengan baik dan benar, kita tidak membutuhkan alat dan bahan yang sulit. Kita hanya membutuhkan sabun, keran air di rumah sudah ada begitu. Sehingga apabila kita praktikkan itu mudah. Nah, inilah dia ciri dari teks prosedur. Ketika prosedur dibuat memiliki tujuan utama. Jadi tujuan utama dari teks prosedur agar proses yang dibuat di dalam teks prosedur dapat dipahami dan dapat dilakukan oleh pembaca. Nah, itu tujuan dari teks prosedur yang paling utama. Jadi di poin-poin 1 sampai dengan 10 ini kita bisa melakukannya. Kita baca sambil kita praktikkan. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan teks prosedur. Jadi kita dipandu melalui teks ini, kita dipandu untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, memainkan sesuatu. Ya. Thayyib. Nah, inilah dia dua teks prosedur, yaitu cara membatik dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, kalau dilihat dari dua teks ini termasuk jenis teks yang mana? Cara menggunakan, cara membuat, cara melakukan, atau cara memainkan? Cara memainkan tidak mungkin. Cara menggunakan, menggunakan apa ini? Tidak juga. Membuat, kita tidak membuat batik ya, tapi cara membatik ya. Membatik berarti melakukan ya. Melakukan. Oh, di sini membuat batik tulis. Berarti dia termasuk cara membuat batik tulis. Berarti kita membuat batiknya ya, membuat tulisan batiknya, bukan membuat batiknya. Berarti dia termasuk teks prosedur cara membuat yang bagian pertama. Yang kedua, teks prosedur cara apa ini? Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Berarti cara melakukan. Yang teks pertama cara membuat, yang teks kedua merupakan cara melakukan. Thayyib. Setelah itu kita coba menyimpulkan urutan teks prosedur, yaitu dengan cara apa? Yang pertama di sini meringkas urutan langkah-langkah, tentunya dengan bahasa sendiri, itu namanya menyimpulkan ya. Jadi ketika kita sudah membaca ini, kemudian kita membuat ringkasan langkah-langkah dari teks prosedur tersebut, berarti secara tidak langsung kita telah memahaminya, teks prosedur tersebut ya. Tapi ingat, kita tidak perlu melihat teksnya apabila kita mau menyimpulkannya. Proses menyimpulkan adalah ketika kita selesai membaca teks. Jadi tidak boleh membaca teks lagi. Nah, itu namanya menyimpulkan. Setelah kita baca, kita simpulkan sendiri dengan bahasa sendiri. Tidak boleh melihat panduan dengan teks yang ada, begitu. Nah, itulah dia proses menyimpulkan yang baik dan benar. Thayyib.
Itu udah cara menyimpulkan teks prosedur. Sudah dipahami cara menyimpulkan menyimpulkan dari langkah teks prosedur? Ya, menyimpulkannya itu dengan cara meringkas urutan langkah-langkah dari teks prosedur yang ada, yaitu teks prosedur pertama dan teks prosedur kedua. Setelah diringkas, ringkasan tersebut, ya ingat, yang perlu diingat adalah ringkasan tersebut dibuat tanpa melihat teks tersebut. Jadi setelah kita membaca, kita tutup teksnya atau kita tutup bukunya, kemudian kita buat ringkasan sendiri dengan bahasa sendiri. Apa yang sudah kita baca, yang kita ingat, itu yang ditulis. Nah, itulah yang disebut dengan ringkasan. Bagaimana proses ringkasannya tersebut? Apakah sudah tepat dengan teks yang sudah ada setelah selesai, ya, setelah selesai ringkasannya? Apakah sudah tepat? Nah, disitulah indikator bahwasannya kita telah paham atau belum paham terhadap teks prosedur yang telah kita baca. Di sini kemudian memperagakan hasil simpulan dari teks prosedur. Nah, agar kita lebih mudah menyimpulkan teks tersebut, sebaiknya ketika kita membaca teks prosedur, contohnya membaca teks prosedur mencuci tangan yang baik dan benar, kita sambil melakukan atau mempraktikannya, sehingga ketika kita menyimpulkannya, yang teringat itu ada dua. Yang pertama, yang teringat di ingatan kita adalah tentang informasi yang telah kita baca. Yang kedua, ingatan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi dua ingatan, sehingga kesimpulan pun menjadi lebih baik. Taib. Selanjutnya, pembahasan kita hari ini yang terakhir adalah menelaah struktur, ya. Menelaah strukturnya. Nah, menelaah struktur. Untuk kebahasaan dari teks prosedur, insya Allah minggu depan, minggu selanjutnya. Nah, pada bagian ini katanya, kamu akan mempelajari secara rinci bagian-bagian struktur teks prosedur. Kemudian membedakan jenis teks prosedur. Ya, membedakan jenis teks prosedur sudah kita bahas tadi. Apa beda-bedanya? Kalau dia melakukan berarti proses ada yang dilakukan, gitu. Hanya sekedar melakukan. Kalau membuat, dia gabungan melakukan sambil ada produk, ada hasil, gitu. Ada hasilnya, begitu. Nah, kalau cara yang memainkan berarti ada yang dimainkan, gitu. Taib. Menelaah penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa minggu depan, kegiatan kedua ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks prosedur yang baik. Selain itu, pada kegiatan ini kamu akan berlatih melengkapi dengan pilihan kata yang tepat, memperbaiki penggunaan bahasa. Itu nanti, ya, di akhir pembelajaran. Jadi hari ini kita adalah menganalisis struktur dari teks prosedur. Kita akan mencermati struktur teks prosedur. Kita lihat cara membuat bubur Manado. Ini nanti yang terakhir. Kita lihat strukturnya apa saja. Baik. Di sini tidak dibuat gambaran strukturnya, tapi dibentuk menjadi dalam tabel, ya, langsung saja. Jadi struktur dari teks prosedur ada 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat atau alat dan bahan. Sebaiknya menggunakan kata alat dan bahan, bukan bahan dan alat. Tapi boleh juga bahan dan alat. Mengapa alat dan bahan? Penggunaan estetika bahasanya A terlebih dahulu baru B, begitu, ya. Kemudian langkah atau tahapan-tahapan, dan selanjutnya adalah penutup. Nah, ini adalah struktur dari teks prosedur. Pertama ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah atau tahapan-tahapan, dan dilanjutkan dengan penutup. Anda jelaskan di tujuan, ya, di tujuan
itu berisi tujuan dari teks prosedur. Bahan dan alat berarti bahan dan alat yang digunakan dalam prosedur teks tersebut. Nah, di bagian alat dan bahan ini opsional, tergantung dari teks prosedurnya. Kalau cara membuat maka dibutuhkan alat dan bahan. Tapi kalau cara melakukan biasanya tidak digunakan alat dan bahan, karena tidak ada alat dan bahan yang namanya melakukan. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan sudah pasti ada. Penutup ini seharusnya ada, harus, wajib ya, sebaiknya wajib dibuat penutupnya. Tapi kebanyakan membuat prosedur orang tidak memperhatikan penutup ini. Taib, kita akan lihat di bagian ini. Mencermati struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado. Tujuan. Nah, tujuan. Ini dia contoh tujuannya. Menu sarapan super lezat, sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Jadi, tujuannya membuat sarapan yang super sehat dan kaya serat. Ini tujuan. Jadi ini adalah tujuan. Ini tujuan semua sebenarnya, tujuan. Ini tujuan. Tapi poin pentingnya ada di sini. Poin pentingnya ada di sini. Ini tujuan kita buat bubur Manado. Baik, yang selanjutnya ada bahan dan alat. Ini ada bahan dan alat. Ini bahan dan alat. Mana bahannya? Bahannya berarti nasi merah, singkong, ubi, ungu, kupas, kangkung, bayam, jagung, air. Berarti ini semua bahan ya. Ini semua bahan. Ini semua bahan. Ini bahan semuanya. Alatnya ada, alatnya biasanya itu kan kita menggunakan kompor, panci, itu tidak perlu disebutkan. Biasanya alat yang disebutkan adalah alat-alat yang tidak lumrah begitu, sesuatu yang asing begitu, sesuatu yang jarang diketahui oleh orang lain, pada umumnya begitu. Nah, ini alat dan bahan. Selanjutnya adalah langkah, urutan langkah-langkah secara rinci. Langkah-langkahnya ada 1, 2, dan 3. Ada 3 langkahnya. Ada 3 langkah. Nah, ini adalah langkahnya. Yang selanjutnya penutup. Penutup ini biasanya berupa saran, kemudian hal apa yang simpulan, bisa juga keuntungan atau ucapan selamat terhadap orang, ya kan, agar setelah melakukan prosedur ini. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Jadi ini adalah penutupnya. Nah, inilah dia bagian-bagian dari teks prosedur atau struktur dari teks prosedur. Kita lihat, kita ambil contoh yang sudah kita bahas tadi di bagian cara mencuci tangan. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kita lihat, ini bagian tujuan. Nah, bagian pertama ini adalah tujuannya. Ini tujuan ya. Tujuan. Nah, kemudian basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Nah, mulai dari sini ini merupakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah. Loh, alat bahannya kok nggak ada? Karena ini cara melakukan. Berbeda dengan ini cara membuat. Ada di alat dan bahannya. Apa alat dan bahannya? Ini canting, alat. Pensil, alat. Kain mori itu bahan. Lilin, bahan. Jadi bahan adalah sesuatu yang habis pakai, jadi bisa habis digunakan. Sedangkan alat adalah sesuatu yang tidak habis pakai, jadi yang membantu proses. Ya, membantu proses. Nah, di sini tujuan, langkah-langkah atau tahapan, yang terakhir simpulan. Menjaga kesehatan atau penutup. Saran bisa juga. Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit dimulai dari mencuci tangan. Ini berupa saran ya, berarti mencuci tangan sebentar tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Taib, inilah dia berkenaan dengan struktur dari teks prosedur. Alhamdulillah apabila Ananda sekalian mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir, Anda harapkan Ananda dapat dengan mudah menyimpulkan teks prosedur, juga dapat
menelaah atau menganalisis bagian-bagian teks prosedur atau struktur dari teks prosedur. Taib, minggu depan kita akan bahas berkenaan dengan kebahasaan dari teks prosedur. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.